Baiklah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam online study 2020-2021 Spring Garden School Primary. Ya, nuansa kita hari ini kalau dilihat Mr. Kisna memakai topi warna merah, memakai baju warna kuning ya, kaos warna kuning. Kaosnya di sini ya kaos kita ya, kebanggaan sekolah kita SKS, yaitu ada di sini ada read, listen, disiplin, ada kemudian passion, ada confident dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk ungkapan dari sekolah kita, bahwasanya sekolah kita itu adalah sekolah yang memang kekinian ya. Seperti saat ini Mister pakai baju kuning ini adalah nuansa bulan olahraga di SKS, yaitu kita ada lombanya juga, lomba olahraga. Nanti anak-anak bisa mengirimkan video lombanya ke sekolah, nanti akan dipilih yang terbaik siapa. Baik, untuk mengawali pertemuan di hari ini ya, pada pembelajaran tematik kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita adalah ya, sifat-sifat benda. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa dapat membedakan benda berdasarkan wujudnya. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu menerapkan sifat-sifat benda di sekitar berdasarkan wujudnya. Oke, langsung kita. Yang pertama adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang berbentuk cair atau berbentuk seperti air. Itu disebut dengan benda cair. Beberapa contoh dari benda cair adalah ada air hujan, air sumur, air sungai, air putih, kemudian air sirup dan seterusnya. Itu air itu adalah benda cair. Kemudian ada susu yang dikeluarkan oleh sapi, kambing, kuda, itu adalah benda bentuk yang berbentuk cair. Kemudian ada sari buah-buahan, ada sari jeruk, sari apel, sari dan seterusnya, itu adalah contoh benda cair. Masih banyak lagi yang bisa kita lihat. Benda cair juga digunakan dalam sabun, kemudian sampo, kemudian deterjen, parfum. Itu adalah bentuk-bentuk dari benda yang sifatnya atau bentuknya cair. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat-sifat benda cair. Yang pertama adalah benda cair itu bentuknya itu selalu menyerupai atau membentuk seperti wadahnya. Misalkan contoh, nih ada contoh. Nah, di dalamnya ada airnya. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti wadahnya, yaitu botol. Ataukah seperti ini? Nah, minyak kain putih. Ini bentuknya bagaimana? Bentuknya menyerupai tempatnya. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu bentuknya menyerupai tempatnya. Yang kedua adalah jika dituang, maka dia akan membentuk tempatnya seperti tempatnya itu. Sama aja nih yang kedua nih. Oke, kita lanjut yang ketiga. Bentuk permukaan air atau benda cair ketika tenang atau dia tidak ada tertiup angin dan sebagainya, itu terlihat datar. Ya, itu adalah sifat yang kedua. Permukaannya pada air yang tenang itu akan memiliki permukaan yang datar. Berikutnya, benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu benda cair itu menekan segala arah. Ini contohnya kalau kalian itu mengisi misalkan contoh ini ada benda seperti ini. Mister kasih lubang di sini, di sini, di sini, di sini. Maka dia akan keluar semua airnya. Itu namanya menekan ke segala arah. Ya. Dikasih lubang ya, misalkan ini Mister lubangin, maka dia akan keluar airnya kemana-mana. Dari sini keluar, dari sana keluar, dari sana keluar, dari sana keluar. Itu artinya menekan ke segala arah. Berikutnya adalah benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil atau pori-pori. Nah, kalian kalau melihat contohnya air hujan kalau jatuh ke tanah itu meresap, hilang. Kenapa? Karena di tanah itu ada pori-porinya, ada celah-celah kecil untuk air itu masuk ke dalamnya. Itulah yang disebut dengan benda cair meresap ke celah-celah yang kecil. Berikutnya ada benda padat. Nah, benda padatnya agak-agak berbeda ini. Benda padat ini yang namanya padat pasti bentuknya pasti kaku atau keras. Ya. Benda padat memiliki partikel yang sangat rapat atau satu dengan yang lainnya.
sehingga benda dapat padat itu selalu bentuknya itu kaku. Contohnya air, kertas, mentega, kayu, batu, dan lain sebagainya, masih banyak benda padat. Meja, lantai, keramik, itu benda padat. Sekarang ke sifat-sifatnya. Sifat-sifat benda padat yang pertama adalah bentuknya jelas padat. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Jadi bentuknya seperti ini ya seperti ini. Kamu taruh kemana aja, di atas lemari, kamu taruh di lantai, dia bentuknya nggak akan berubah. Itu namanya tidak dipengaruhi tempatnya atau wadahnya. Memiliki volume yang tetap. Benda padat asal dia tidak dihancurkan nih, maka beratnya pasti sama. Batu dipindahin dari sini ke sana, ke sana, ke sana, beratnya pasti sama karena dia tidak mengalami pengurangan atau volume tetap. Kemudian jarak antar partikel sangat rapat jelas. Kalau memukul benda padat itu pasti ketika hancur itu pasti ada serbuk-serbuknya, itu partikelnya itu padat gitu. Kemudian partikel zat tersusun secara teratur. Jadi kalau kalian menghancurkan misalnya benda padat itu ada strukturnya, terlihat rapat gitu, teratur lagi. Kemudian bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Maksudnya benda padat pun bisa diubah, tapi dengan cara tertentu. Contoh kayu dari kayu yang ada di pohon pengen dibikin kursi, maka dipotong-potong, disambung, dirakit menjadi sebuah kursi. Ataupun besi mau dibikin sepeda, maka dilas, jadi bengkokin, dilas, kemudian jadilah sebuah sepeda. Kemudian yang terakhir adalah menempati ruang. Itu adalah ciri-ciri dari atau sifat-sifat dari benda padat. Berikutnya, benda gas. Nih ya, benda gas nih. Benda gas itu kadang itu tidak bisa terlihat. Benda gas itu banyaknya tidak bisa terlihat, tapi bisa kita rasakan. Contoh, kalau kalian buang angin atau kentut, kalian bisa melihat? Tidak bisa. Tapi kalian bisa merasakan melalui indera penciuman, bau. Itu namanya benda gas. Contoh lagi, angin. Angin itu kita bisa rasakan rasanya dingin, tapi kita nggak bisa lihat. Nah, itu adalah istimewanya benda gas. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas atau seperti uap, seperti asap gitu. Nah, di sini contoh-contohnya ada angin, asap, kabut, parfum, cair yang dibiarkan terbuka. Parfum itu kalau dia di botol itu bentuknya cair, tapi kalau dia udah terbuka dia menguap menjadi gas. Kemudian gas, belerang, awan, uap air, asap knalpot dan seterusnya, masih banyak sekali benda gas. Sifat-sifat dari benda gas itu terdapat di semua tempat kecuali langit atau angkasa. Itu nanti ada namanya ruang hampa, ruang yang tidak memiliki gas atau mungkin tidak memiliki oksigen. Nah, di situ ada ruang hampa, tapi berisi gas, tapi gasnya beda sama yang di bumi. Nah, nanti ada ruang hampa ya. Kemudian jarak antara partikel benda bergas berubah-ubah gitu. Jadi dia makanya kalau gas itu dipanasin biasanya dia bisa menguap atau bisa hilang gas itu. Benda gas itu kalau dikena panas suhu yang tinggi gitu. Atau bisa meledak gitu. Kemudian makanya kalau kalian lihat kompor itu jangan diletakkan di tempat yang panas. Kenapa? Karena bisa meledak. Ya. Kemudian berikutnya adalah menekan ke segala arah. Kemudian gerakan antar partikel bebas. Kemudian memiliki massa atau berat. Susunan partikel benda gas tidak teratur. Kemudian gaya tarik menarik benda gas sangat lemah. Ini adalah ciri-ciri dari benda gas. Ya. Tidak terlihat itu sifatnya juga, tapi bisa dirasakan. Tambahin ya, kita tambahin. Tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Tidak terlihat tetapi dapat dirasakan.